Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti Bread of Life secara online. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis kami rasakan, melingkupi kami, menyertai kami, memberikan apa yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kekuatan yang baru, untuk kesehatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh selalu memuliakan Engkau, memberikan diri kami untuk selalu mengasihi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini berbicara tentang Allah melihat hati. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 12. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Natsnya diambil dari ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Dalam kehidupan kita di dunia ini,
ketika kita akan merekrut karyawan, pegawai, baik itu di perusahaan, di toko, atau mungkin saat kita mau melayani Tuhan, kita sebagai manusia seringkali melihat apa yang dapat kita lihat secara nyata, ya, kemampuan orang itu, ya, lalu kecakapannya atau apa yang dia miliki, dan dapat kita lihat menjadi sebuah kriteria apakah orang itu akan dapat bekerjasama dengan kita atau tidak. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita baca mengingatkan kepada kita, Tuhan tidak sama dengan kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita punya. Tuhan tidak melihat apa yang kita bisa kerjakan dan lakukan. Tuhan tidak melihat kepandaian kita. Tuhan tidak melihat apakah tubuh kita bagus atau tidak. Tuhan tidak melihat apakah penampilan kita ini menawan atau tidak. Yang Tuhan lihat adalah, di sini dikatakan Tuhan melihat hati. Tuhan tidak mempertimbangkan apakah kita ini bisa atau tidak. Yang menjadi pertimbangan Tuhan adalah hati kita. Apakah hati kita mengasihi Dia? Apakah hati kita mau memberi diri kita untuk melayani Dia? Itu yang menjadi kriteria Tuhan di dalam memilih, memanggil orang untuk boleh melayani Dia. Dalam kehidupan kita, biarlah kita juga mau menjadi seperti Allah kita. Jangan sampai ketika kita melibatkan seseorang, ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita, kita hanya melihat apa yang nampak, wajahnya, penampilannya, kemampuannya. Bukan itu, ya. Bila kita juga belajar untuk melihat hati orang itu, apakah dia tulus, apakah dia setia, apakah dia mengasihi. Ya. Mari kita mau belajar seperti Allah kita, dengan menjadikan kemampuan itu sebagai tolok ukur untuk kita boleh melibatkan orang-orang untuk boleh melayani Tuhan, melibatkan orang-orang untuk boleh aktif di dalam pelayanan. Seringkali ketika mungkin majelis menawarkan atau pengurus komisi menawarkan kepada jemaat, ayo terlibat di dalam pelayanan. Seringkali jemaat menolak dengan berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Bila kita tidak menjadi pribadi yang menghindar, ya, kita mau menjadi seperti Musa. Ya. Musa adalah pribadi yang sebetulnya secara kemampuan dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Ya. Dia tidak fasih dalam bercakap, berkomunikasi. Dia tidak mahir dalam berkata-kata. Sehingga dia didampingi oleh Harun. Tuhan memilih Harun untuk menjadi pendamping bagi Musa. Tetapi siapa yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Adalah Musa. Musa punya kelemahan. Tetapi Allah melihat hati Musa yang mau dipakai menjadi alatnya membawa bangsa Israel pergi keluar dari Mesir. Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak menjadikan kemampuan kita, kecakapan kita, kehebatan kita sebagai tolok ukur bagi kita melayani Dia. Yang menjadi tolok ukur dari Allah adalah hati kita. Apakah hati kita mengasihi Dia? Apakah hati kita mau memberi diri kita sepenuhnya untuk boleh melayani Dia? Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau terlibat aktif. Ini adalah sudah akhir tahun, ya. Kita sudah mau mengakhiri di tahun ini. Apakah kita sudah terlibat di dalam melayani Tuhan? Apapun kemampuan kita, mari kita mau dipakai Tuhan menjadi alatnya melayani Dia. Ya. Mungkin kita hanya bisa melayani menjadi tim pemerhati. Mungkin kita bisa melayani dalam bidang-bidang yang mungkin dibutuhkan di gereja ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun depan, mari kita mau dengan aktif, mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa lakukan dan kerjakan. Beberapa waktu ini saya lagi suka nonton pertandingan voli, ya. Dulu waktu SMP, saya pernah ikut tim voli di sekolah, ya, tapi hanya sebentar. Dalam pertandingan itu, ya, tim voli itu saya lihat perawakan orang-orang yang dalam sebuah tim itu beda-beda. Ada yang kecil, kurus, pendek gitu ya. Ada yang mungkin tingginya rata-rata dan ada yang paling tinggi. Ya. Semuanya ada dalam satu tim.
ya. Yang paling tinggi itu akan menjadi orang yang memberikan smash ataupun memblocking smash dari lawan. Yang tubuhnya kecil akan menjadi orang yang bertahan untuk meraih bola kemanapun bola itu dijatuhkan, ya. Tetapi kalau seandainya yang badannya kecil ini tidak mau, ya, menjatuhkan dirinya untuk menerima bola-bola yang diterimanya, maka tim itu akan kalah, ya, karena tidak bisa bertahan. Dalam setiap tim dibutuhkan orang dengan kemampuan yang berbeda-beda. Yang badannya tinggi, kemampuan melompat dan memberikan smash. Yang badannya kecil, kemampuan untuk bertahan. Kalau kita hanya memakai yang tinggi saja, kurang gesit, tidak bisa, akan kalah. Oleh sebab itu dalam setiap tim voli akan ada 3 kriteria itu, ya. Saya perhatikan semua pertandingan voli ada yang kecil pendek, pasti ada salah satunya. Dalam 6 orang itu pasti ada 1 yang kecil pendek. Ternyata itu penting juga ada dalam tim. Begitu juga di dalam gereja kita, ya. Kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kecakapan, keahlian yang berbeda-beda. Mari kita mau bersama bersinergi, bekerjasama untuk boleh melayani Tuhan. Jangan berkecil hati kalau kemampuan kita hanya sebatas ini dan itu, ya. Karena Tuhan tidak melihat kemampuan kita. Yang Tuhan lihat adalah hati. Seperti Allah ketika memilih Daud. Yang Allah lihat bukanlah postur tubuh Daud, bukan kehebatan Daud, tetapi hati Daud yang mau dibentuk, rendah hati, mengasihi, melayani Tuhan. Itulah yang dipilih. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun depan yang belum terlibat di dalam pelayanan, mari kita mau bersama-sama melayani Tuhan, memberikan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, tenaga kita, waktu kita, untuk boleh melayani Tuhan. Karena kita tidak perlu ragu lagi, karena Tuhan tidak melihat apa yang kita bisa kerjakan dan lakukan. Yang Tuhan lihat adalah apakah hati kita mau mengasihi Dia, mau melayani Dia. Saya ingat ketika pertama kali saya boleh terlibat di dalam bermain musik, ya, waktu itu saya usia ya sekitar masih SMA. Pertama kali saya mengiringi, dilibatkan di dalam pelayanan di gereja. Itu saya satu alat musik keyboard itu saya tidak bisa main sendiri, ya. Saya pasti berdua dengan sepupu saya, ya. Itu akan main musik, mengiringi di gereja dalam ibadah umum, ya. Kalau sepupu saya memainkan melodi, saya akan memainkan chordnya. Dalam berjalannya waktu saya dilatih terus setiap seminggu sekali, dan akhirnya saya bisa mandiri. Sepupu saya juga bisa mandiri. Kami boleh mengiringi di gereja dalam ibadah umum sendiri-sendiri, ya. Dalam ibadah umum pertama mamanya saya, lalu ibadah berikutnya sepupu saya, seperti itu. Awalnya kita tidak bisa, tetapi begitu kita mau dilatih untuk boleh melayani Tuhan, Tuhan itu memampukan, memberikan kecakapan. Tidak hari ke hari saya semakin bisa memainkan alat musik hingga sekarang ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saat ini kita tidak bisa, kita belum mampu. Tetapi yang dirindukan Allah adalah apakah hati kita ini mau dipakai untuk boleh melayani Dia. Mari kita mau aktif, ya, memberikan diri kita untuk boleh melayani Tuhan dengan apapun yang kita bisa kerjakan dan lakukan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh menaikkan sebuah pujian, Hati Hamba. Pengorbanan
berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Nah Tuhan, yang terbaik dalam hidup kami mau kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Engkau tidak melihat kemampuan kami, Engkau tidak melihat perawakan kami, Engkau tidak melihat apa yang nampak di luar Tuhan. Tetapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Hati kami yang rindu untuk selalu melayani Engkau. Hati kami yang rindu untuk memberi diri kami untuk boleh menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Berikan kami motivasi, respon untuk aktif di dalam melayani Engkau Tuhan. Dalam bidang apapun yang dipercayakan gereja bagi kami, dipercayakan pengurus-pengurus gereja bagi kami, dipercayakan majelis kepada kami. Biar kami menjadi jemaat yang aktif, merespon untuk mau aktif di dalam melayani Engkau Tuhan. Dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Di tahun depan Tuhan, kami yang belum melayani Engkau, biar Tuhan juga boleh menggerakkan hati kami untuk kami boleh terlibat aktif dalam melayani Engkau Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau melihat apa yang ada di dalam diri kami Tuhan. Potensi-potensi yang mungkin saat ini belum nampak, belum muncul. Engkau Allah yang sanggup untuk boleh memakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami. Engkau terus memakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, di masa kami akan merayakan akan hari kelahiran-Mu Tuhan. Engkau boleh menolong para pemimpin di negeri kami ini di dalam menjaga keamanan negeri kami ini Tuhan. Bila Tuhan sediakan
menjaga negara kami ini dari tindakan-tindakan orang-orang yang berusaha menghancurkan kedamaian di negeri kami ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk setiap pejabat-pejabat yang ada, berikan hati yang jujur untuk boleh mereka melayani Engkau, memberikan diri mereka untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah pemerintahan, Tuhan. Terkhusus anak-anak Tuhan yang menjadi pegawai negeri, menjadi pejabat-pejabat, berikan mereka hati yang jujur untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, Tuhan. Mengabdikan diri mereka bagi negeri ini, bagi bangsa ini, bagi rakyat Indonesia, Tuhan. Dengan kecakapan yang mereka punya, dengan kemampuan, keahlian yang mereka miliki. Bila mereka tidak berpikir untuk keegoisan diri mereka, mengeruk keuntungan pribadi, memperkaya diri. Tapi bila mereka dapat mengabdikan potensi mereka ini untuk kepentingan bersama, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di gereja kami di dalam memperingati hari kelahiran-Mu. Kan ada ibadah yang berlangsung, baik ibadah Natal, sekolah minggu, koper, ibadah Natal umum, ibadah Natal remaja, dan Natal perumahan. Setiap kegiatan-kegiatan yang sudah dirancangkan, Tuhan boleh menolong ikut campur tangan di dalamnya. Sehingga ibadah itu boleh berkesan, menjadikan jemaat-Mu untuk boleh semakin mengasihi Engkau, menghargai kehadiran-Mu di tengah dunia ini, untuk boleh menebus segala dosa kami, Tuhan, menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati panitia Natal yang dibentuk, Tuhan boleh berikan hikmat, sehingga acara yang disusun boleh membuat jemaat-Mu semakin menyadari akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu, dan kami boleh memberi diri kami untuk boleh semakin setia mengasihi Engkau, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk dana yang dibutuhkan, untuk tamu yang diundang, Tuhan boleh ikut campur tangan dalam kebutuhan mereka, di dalam pembiayaan, akomodasi, semuanya, Tuhan. Tuhan ikut campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa, Tuhan, untuk saudara kami seiman yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit menggerogoti tubuh mereka. Kami tahu Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau dokter kami di atas segala dokter. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu sanggup memulihkan kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang terus percaya dan yakin Engkau dapat memulihkan kami. Kami menyerahkan saudara kami ini, biarlah mereka tetap tabah, teguh, percaya bahwa Engkau mengasihi mereka, Engkau peduli kepada mereka, dan Engkau sanggup melawat mereka dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan dan majelis dan karyawan yang ada di gereja ini. Ya Tuhan Yesus boleh bercampur tangan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bekerja sama satu dengan yang lain di dalam melayani Engkau di tempat ini, Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, Tuhan, dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan dan kami lakukan, dalam pekerjaan kami, usaha kami, bisnis yang kami tekuni. Ya Tuhan Yesus ikut campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu, Tuhan. Dimanapun kami berada, lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan pawon berkah yang diadakan setiap hari Kamis, membagi makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan boleh ikut campur tangan sehingga apa yang kami berikan ini dapat mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang bergumul tentang lapangan pekerjaan, tentang usaha mereka, tentang penghasilan mereka. Tuhan boleh ikut campur tangan dalam kehidupan mereka, karena Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau yang akan menolong kami untuk kami boleh melewati masa sulit ini, Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang kuliah di luar kota atau melangsungkan pekerjaan kehidupan mereka di luar kota. Tuhan boleh ikut campur tangan dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka tetap hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki pergaulan yang baik dimanapun mereka berada, Tuhan. Memilih teman-teman yang dapat mendukung, mensupport mereka untuk semakin mengasihi Engkau dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami. Biar Tuhan Yesus menolong dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami dari hari ini, sekarang, dan sampai dengan selama-lamanya.
Biar kasih-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan Roh Kudus boleh ada dalam diri kami seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan berkati.